Ribuan tahun silam, di hamparan bumi yang luas, terbentanglah sebuah misteri mengenai asal-muasal sebuah bangsa yang kelak dikenal sebagai Melayu. Para ahli sejarah dan arkeologi telah lama berdebat, mencoba menyingkap tabir dari mana sesungguhnya nenek moyang orang Melayu berasal. Berbagai teori pun muncul, masing-masing membawa argumen dan bukti yang coba meyakinkan. Ada yang menyebutkan bahwa mereka adalah penduduk asli Kepulauan Nusantara, telah menghuni tanah ini sejak zaman prasejarah, mengembangkan peradaban seiring dengan denyut alam. Salah satu teori yang cukup populer adalah teori Out of Sundaland. Teori ini mengemukakan bahwa setelah zaman es berakhir, sekitar 10.000 hingga 12.000 tahun yang lalu, daratan luas yang kini menjadi paparan Sunda dan sebagian besar kepulauan Indonesia, mulai tergenang air laut. Penduduk yang mendiami daratan Sunda ini kemudian bermigrasi ke berbagai penjuru, termasuk ke wilayah-wilayah yang kini dikenal sebagai Malaysia, Filipina, dan pulau-pulau Pasifik lainnya. Mereka inilah yang dianggap sebagai salah satu cikal bakal bangsa Melayu, membawa serta pengetahuan awal tentang pelayaran dan adaptasi terhadap lingkungan maritim. Namun, teori lain yang juga mendapat perhatian besar adalah teori Out of Taiwan. Teori ini, didukung oleh bukti linguistik dan genetika, menyatakan bahwa leluhur orang Melayu berasal dari daratan Tiongkok Selatan, kemudian bermigrasi ke Taiwan sekitar 5.000 hingga 6.000 tahun yang lalu. Dari Taiwan, mereka kemudian menyebar ke selatan, melalui Filipina, lalu ke Kepulauan Indonesia dan Semenanjung Malaya. Migrasi ini dikenal sebagai penutur bahasa Austronesia, yang merupakan induk dari bahasa Melayu dan ratusan bahasa lainnya di kawasan ini. Di samping dua teori besar tersebut, ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa asal-usul Melayu lebih kompleks, merupakan hasil percampuran berbagai kelompok manusia yang telah lama mendiami wilayah Asia Tenggara Maritim. Interaksi antar kelompok, perdagangan, dan perkawinan silang selama berabad-abad membentuk identitas budaya dan genetik yang khas. Bukti-bukti arkeologi seperti temuan gerabah, alat-alat batu, dan sisa-sisa pemukiman kuno terus digali untuk memperkuat atau menyanggah berbagai hipotesis yang ada. Terlepas dari teori mana yang paling mendekati kebenaran, satu hal yang pasti adalah bahwa nenek moyang bangsa Melayu merupakan para pelaut ulung dan petualang yang berani. Mereka menjelajahi lautan luas, mendirikan pemukiman di pesisir-pesisir dan delta-delta sungai, serta membangun jaringan interaksi yang membentang dari Madagaskar di barat hingga Pulau Paskah di timur. Kemampuan mereka beradaptasi dengan lingkungan baru dan menyerap pengaruh budaya luar menjadi kunci keberlangsungan dan perkembangan peradaban Melayu di masa mendatang. Nama Melayu sendiri menyimpan sejarah dan makna yang mendalam, menjadi identitas bagi sebuah kelompok etnis yang besar dan berpengaruh. Salah satu catatan tertua yang menyebutkan istilah mirip Melayu berasal dari India kuno. Dalam kitab Ramayana, disebutkan adanya Malayadvipa atau Pulau Malayu, yang merujuk pada sebuah wilayah di Kepulauan Asia Tenggara yang kaya akan emas. Meskipun lokasinya tidak dapat dipastikan secara akurat, penyebutan ini menandakan bahwa nama tersebut telah dikenal di dunia luar sejak zaman dahulu. Secara etimologis, beberapa ahli bahasa berpendapat bahwa kata Melayu berasal dari kata dalam bahasa Tamil Malay yang berarti gunung, dan ur yang berarti kota atau negeri. Jadi, Malayur dapat diartikan sebagai negeri gunung atau kota di atas gunung. Ada pula yang mengaitkannya dengan kata dalam bahasa Jawa kuno Melayu yang berarti berlari atau mengembara, mencerminkan sifat nomaden atau suka merantau dari masyarakat pendukungnya pada masa lampau. Pendapat lain menyebutkan dari kata Mala yang berarti permata dan Yu yang berarti negeri, sehingga Melayu berarti negeri permata. Salah satu penyebutan nama Malayu yang lebih jelas dalam konteks kerajaan terdapat dalam catatan seorang pendeta Buddha dari Tiongkok bernama Ising, yang melakukan perjalanan ke India pada abad ke-7 Masehi. Dalam catatannya, ia menyebutkan tentang sebuah kerajaan bernama Moloyu, kadang ditransliterasikan sebagai Malayu, yang ia singgahi setelah berlayar dari Kanton. Kerajaan Moloyu ini ia sebutkan terletak di kawasan Selat Malaka dan telah menjadi pusat pengajaran agama Buddha yang penting. Ini menunjukkan bahwa pada masa itu,
Melayu bukan hanya merujuk pada etnis, tetapi juga pada entitas politik yang berdaulat. Identitas awal orang Melayu sangat erat kaitannya dengan kehidupan maritim. Mereka adalah para pelaut, pedagang, dan nelayan yang handal. Sungai dan laut bukan menjadi pemisah, melainkan jalur penghubung yang vital. Mereka membangun pemukiman di muara-muara sungai besar seperti Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan Sungai Pahang. Keahlian dalam membuat kapal, navigasi berdasarkan bintang, dan pengetahuan tentang arus laut memungkinkan mereka menguasai jalur-jalur perdagangan rempah-rempah dan hasil hutan yang strategis. Budaya awal Melayu juga dipengaruhi oleh kepercayaan animisme dan dinamisme, di mana mereka memuja roh-roh alam dan kekuatan gaib yang mendiami gunung, hutan, dan lautan. Upacara-upacara ritual sering dilakukan untuk memohon keselamatan, kesuburan, dan hasil panen yang melimpah. Seiring waktu, pengaruh Hindu-Buddha mulai masuk melalui jalur perdagangan, membawa serta konsep dewa-dewi, sistem kasta, meskipun tidak sekaku di India, serta pembangunan candi-candi megah sebagai pusat keagamaan dan kebudayaan. Seiring dengan menguatnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan pemukiman, muncullah entitas politik yang lebih terorganisir yang dikenal sebagai kerajaan-kerajaan Melayu awal. Kerajaan-kerajaan ini umumnya bercorak Hindu-Buddha, mengadopsi sistem pemerintahan, struktur sosial, dan praktik keagamaan dari India, namun tetap mempertahankan unsur-unsur budaya lokal. Mereka tumbuh subur di sepanjang pesisir Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Kalimantan bagian barat, memanfaatkan posisi strategis mereka di jalur pelayaran internasional. Salah satu kerajaan Melayu tertua yang tercatat dalam sejarah adalah Kerajaan Kandali atau Kantoli, yang diperkirakan berdiri sekitar abad ke-5 hingga ke-6 Masehi di Sumatera bagian selatan. Meskipun bukti arkeologisnya masih terbatas, catatan-catatan Tiongkok menyebutkan adanya utusan dari kerajaan ini yang datang membawa upeti. Kerajaan ini diduga menjadi salah satu pelopor dalam perdagangan maritim di Selat Malaka sebelum kemunculan Sriwijaya. Namun, kerajaan yang paling monumental dan berpengaruh dalam sejarah awal Melayu adalah Sriwijaya. Berpusat di sekitar Palembang, Sumatera Selatan, Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya antara abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Sriwijaya dikenal sebagai kemaharajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan. Armada lautnya yang kuat menjamin keamanan pelayaran dan memungut cukai dari kapal-kapal dagang yang melintas, menjadikannya salah satu pusat ekonomi dan politik terpenting di Asia Tenggara pada masanya. Sriwijaya juga masyhur sebagai pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha Mahayana. Banyak pendeta dan peziarah dari berbagai negara, termasuk Qising dari Tiongkok, datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskerta dan ajaran Buddha. Prasasti-prasasti peninggalan Sriwijaya, seperti prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, dan Kota Kapur, yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno dengan aksara Palawa, menjadi bukti penting mengenai keberadaan dan kebesaran kerajaan ini. Prasasti-prasasti tersebut juga memberikan gambaran tentang sistem kepercayaan, organisasi sosial, dan ekspansi wilayah Sriwijaya. Selain Sriwijaya, terdapat pula kerajaan-kerajaan Melayu lain yang sezaman atau muncul setelahnya, seperti Kerajaan Malayu, yang kemudian menjadi bawahan Sriwijaya lalu bangkit kembali, Kerajaan Dharmasraya di hulu Sungai Batanghari, dan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir Semenanjung Malaya seperti Langkasuka dan Panpan. Kerajaan-kerajaan ini saling berinteraksi, terkadang bersaing, namun juga menjalin hubungan dagang dan budaya, membentuk sebuah lanskap peradaban Melayu yang dinamis dan beragam. Puncak kegemilangan Sriwijaya sebagai kemaharajaan maritim tidak terbantahkan dalam catatan sejarah Asia Tenggara. Kekuasaannya membentang luas, mengendalikan jalur-jalur air vital yang menghubungkan Tiongkok dengan India dan dunia Arab. Dengan armada laut yang tangguh dan strategi politik yang cerdik, Sriwijaya berhasil membangun sebuah imperium perdagangan yang disegani. Pelabuhan-pelabuhan utamanya, seperti yang terdapat di Palembang, menjadi pusat transit barang-barang mewah seperti rempah-rempah, emas, perak, gading, dan sutra. Raja-raja Sriwijaya, yang dikenal dengan gelar Dapuntahiang atau Maharaja,
memainkan peran kunci dalam menjaga stabilitas dan kemakmuran kerajaan. Mereka menjalin hubungan diplomatik dengan kekuatan-kekuatan besar di luar, seperti Kekaisaran Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di India. Pengiriman utusan dan upeti secara berkala ke Tiongkok tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan politik tetapi juga untuk memperlancar akses perdagangan. Kebijakan ini terbukti efektif dalam menjaga kedaulatan Sriwijaya dan melindungi kepentingannya di kancah internasional. Jaringan maritim Sriwijaya tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan politik, tetapi juga budaya dan agama. Sebagai pusat agama Buddha, Sriwijaya menarik para biksu dan sarjana dari berbagai penjuru dunia. Para pendeta dari Sriwijaya juga aktif menyebarkan ajaran Buddha ke wilayah-wilayah lain di Nusantara. Pembangunan vihara-vihara dan pusat-pusat studi keagamaan, seperti yang disebutkan oleh Ising, menunjukkan komitmen Sriwijaya terhadap pengembangan intelektual dan spiritual. Bahasa Melayu kuno, yang digunakan dalam administrasi dan prasasti, juga menyebar luas melalui jaringan ini. Kehidupan masyarakat di bawah kekuasaan Sriwijaya relatif makmur dan teratur. Sistem irigasi yang baik mendukung pertanian di daerah pedalaman, sementara kegiatan perdagangan di pesisir memberikan sumber pendapatan yang besar. Kesenian, seperti seni pahat dan sastra, juga berkembang. Meskipun bukti artefak seni rupa dari periode ini tidak sebanyak dari era kerajaan-kerajaan di Jawa, namun pengaruh Sriwijaya dalam membentuk lanskap budaya Melayu sangatlah signifikan. Namun, seperti halnya kerajaan besar lainnya, Sriwijaya juga mengalami pasang surut. Persaingan dengan kerajaan-kerajaan lain di Jawa, seperti Medang dan Singhasari, serta serangan dari luar seperti invasi Chola dari India pada abad ke-11 Masehi, secara bertahap melemahkan pengaruh Sriwijaya. Perubahan jalur perdagangan dan munculnya kekuatan-kekuatan baru di kawasan juga turut mempercepat kemundurannya. Meskipun demikian, warisan Sriwijaya sebagai peletak dasar peradaban maritim Melayu tetap abadi. Setelah dominasi Sriwijaya mulai memudar pada abad ke-11 dan ke-12 Masehi, pusat kekuatan politik dan kebudayaan Melayu bergeser. Salah satu kerajaan yang kemudian muncul dan mengambil peran penting adalah kerajaan Melayu yang berpusat di Dharmasraya, di hulu Sungai Batanghari, Jambi. Kerajaan ini seringkali dianggap sebagai kelanjutan atau pewaris dari tradisi Sriwijaya, meskipun dengan cakupan pengaruh yang berbeda. Nama Dharmasraya sendiri berarti kota Dharma atau kota hukum, agama, menunjukkan masih kuatnya pengaruh ajaran Buddha. Bukti keberadaan kerajaan Dharmasraya antara lain adalah prasasti Padang Roco yang bertarikh 1286 Masehi. Prasasti ini menyebutkan tentang pengiriman arca Amoghapasa dari Raja Kertanagara dari Singhasari di Jawa kepada Maharaja Tribhuwanaraja Mauliwarmadewa dari Dharmasraya sebagai tanda persahabatan dan persekutuan. Ini mengindikasikan adanya hubungan diplomatik yang erat antara kerajaan di Jawa dan Sumatera pada masa itu. Kemungkinan untuk membendung pengaruh dari luar, seperti ancaman dari Kubilai Han dari dinasti Yuan di Tiongkok. Kerajaan Dharmasraya, meskipun tidak sebesar Sriwijaya, tetap memainkan peran signifikan dalam jaringan perdagangan di Selat Malaka. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Jambi modern dan sekitarnya, yang kaya akan hasil hutan seperti kemenyan, damar, dan emas. Jalur Sungai Batanghari menjadi urat nadi perekonomian kerajaan ini, menghubungkan daerah pedalaman dengan pesisir dan dunia luar. Pengaruh budaya Hindu-Buddha masih kental, terlihat dari temuan arca-arca dan sisa-sisa bangunan candi di sekitar Muara Jambi dan daerah lainnya. Pada masa pemerintahan Aditya Warman, seorang tokoh penting yang memiliki darah campuran Jawa dan Melayu, sekitar pertengahan abad ke-14 Masehi, pusat kerajaan kemudian berpindah lebih ke pedalaman, ke daerah Pagaruyung di Minangkabau. Aditya Warman, yang sebelumnya mungkin merupakan seorang pejabat penting di Majapahit, berhasil membangun sebuah kerajaan yang kuat di Sumatera Tengah. Meskipun ia memeluk agama Buddha Tantrayana, pengaruh lokal Minangkabau juga mulai terlihat dalam pemerintahannya. Peralihan ini menandai dinamika politik yang terus berubah di dunia Melayu. Melemahnya satu kekuatan seringkali memberi ruang bagi munculnya kekuatan baru.
Kerajaan Dharmasraya dan kemudian Pagaruyung di bawah Aditya Warman menjadi jembatan penting dalam transisi dari era kemaharajaan maritim Sriwijaya menuju era baru yang akan didominasi oleh Kesultanan Melaka dan pengaruh Islam yang semakin menguat. Pada abad ke-13 dan ke-14 Masehi, sebuah gelombang perubahan besar mulai melanda dunia Melayu, yaitu kedatangan dan penyebaran agama Islam. Berbeda dengan pengaruh Hindu-Buddha yang datang lebih awal dan cenderung menyebar di kalangan elit kerajaan, Islam masuk melalui jalur perdagangan dan diterima secara lebih luas oleh berbagai lapisan masyarakat. Pedagang-pedagang Muslim dari Gujarat, India, Persia, dan Arab memainkan peran kunci dalam memperkenalkan ajaran Islam kepada penduduk lokal di pelabuhan-pelabuhan penting di sepanjang pesisir Sumatera dan semenanjung Malaya. Proses Islamisasi di dunia Melayu berlangsung secara damai dan bertahap. Para pedagang Muslim tidak hanya berdagang barang, tetapi juga membawa serta nilai-nilai dan ajaran Islam. Mereka berinteraksi dengan masyarakat setempat, menikah dengan perempuan lokal, dan mendirikan komunitas-komunitas Muslim di berbagai wilayah. Ajaran Islam yang menekankan kesetaraan, keadilan, dan kemudahan dalam beribadah menarik minat banyak orang. Para sufi atau ulama pengembara juga memainkan peran penting dalam menyebarkan Islam melalui pendekatan tasawuf yang mudah diterima oleh masyarakat yang sebelumnya telah memiliki tradisi spiritual yang kuat. Salah satu kerajaan Melayu pertama yang tercatat memeluk Islam secara resmi adalah Samudra Pasai, yang terletak di pesisir utara Sumatera, Aceh modern, pada akhir abad ke-13 Masehi. Sultan Malik Al-Saleh, pendiri dan raja pertama Samudra Pasai, dikenal sebagai raja pertama di Nusantara yang memeluk Islam. Berita dari para penjelajah seperti Marco Polo dan Ibnu Battuta mengkonfirmasi keberadaan kerajaan Islam ini sebagai pusat perdagangan dan studi Islam yang ramai. Dari Samudra Pasai, Islam kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain. Penerimaan Islam membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Melayu. Sistem kepercayaan lama secara bertahap digantikan oleh tauhid kepada Allah. Konsep Raja Dewa, Devaraja, dalam tradisi Hindu-Buddha berganti menjadi konsep sultan sebagai pemimpin umat Islam yang bertanggung jawab menjalankan syariat. Hukum adat lokal mulai diintegrasikan dengan hukum Islam. Aksara Arab Melayu atau Jawi mulai digunakan untuk menulis bahasa Melayu, menggantikan aksara Palawa atau Kawi. Masjid-masjid dibangun sebagai pusat ibadah dan kegiatan sosial. Transformasi ini tidak terjadi secara tiba-tiba atau menghilangkan seluruh unsur budaya yang telah ada sebelumnya. Sebaliknya, terjadi proses akulturasi di mana unsur-unsur Islam berpadu dengan tradisi lokal, menghasilkan corak kebudayaan Melayu Islam yang unik. Kesenian, sastra, arsitektur, dan adat istiadat Melayu diperkaya dengan nilai-nilai dan motif Islam, menciptakan identitas baru yang akan mendominasi dunia Melayu di abad-abad berikutnya. Perubahan ini menjadi landasan bagi kemunculan Kesultanan Melaka yang akan membawa dunia Melayu ke puncak kejayaan baru. Pada awal abad ke-15 Masehi, muncullah sebuah kekuatan baru yang akan menjadi simbol puncak peradaban Melayu Islam, yaitu Kesultanan Melaka. Didirikan oleh Parameswara, seorang pangeran dari Palembang yang melarikan diri dari serangan Majapahit, Melaka dengan cepat berkembang dari sebuah perkampungan nelayan kecil menjadi salah satu pelabuhan dagang terpenting di dunia. Lokasinya yang sangat strategis di Selat Malaka, jalur pelayaran utama antara timur dan barat, menjadi kunci utama kesuksesannya. Parameswara, yang kemudian memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Iskandar Shah setelah menikahi seorang putri dari Pasai, meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kuat dan efisien. Para penggantinya, seperti Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah, dan Sultan Alauddin Riayat Shah, berhasil membawa Melaka ke zaman keemasan. Di bawah pemerintahan mereka, Melaka menjadi pusat perdagangan internasional yang ramai, dikunjungi oleh pedagang dari Tiongkok, India, Arab, Persia, dan Eropa. Berbagai komoditas seperti rempah-rempah, kain sutra, porselen, dan hasil hutan diperdagangkan di pasar-pasar Melaka. Keberhasilan Melaka tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada sistem administrasi yang teratur dan hukum yang adil, yang dikenal sebagai Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.
Hukum-hukum ini mengatur tata niaga, pelayaran, dan kehidupan sosial masyarakat, menciptakan stabilitas dan keamanan yang menarik para pedagang untuk singgah dan berbisnis. Angkatan Laut Melaka yang kuat juga berperan penting dalam menjaga keamanan Selat Melaka dari ancaman bajak laut dan persaingan dari kekuatan lain. Melaka juga menjelma menjadi pusat penyebaran agama Islam dan kebudayaan Melayu di seluruh Nusantara. Para ulama dan cendekiawan Muslim dari berbagai negara berkumpul di Melaka, menjadikannya pusat studi Islam yang penting. Bahasa Melayu, yang digunakan sebagai lingua franca atau bahasa pergaulan di Pelabuhan Melaka, menyebar luas ke berbagai penjuru kepulauan, menjadi cikal bakal bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia modern. Karya-karya sastra Melayu klasik, seperti Hikayat Hang Tuah dan Sejarah Melayu, Sulalatu Salatin, yang mengisahkan kebesaran Melaka dan kepahlawanan para tokohnya, lahir pada era ini dan menjadi warisan budaya yang tak ternilai harganya. Kejayaan Melaka sebagai pusat peradaban Melayu Islam berlangsung selama kurang lebih 1 abad. Kombinasi antara kepemimpinan yang bijaksana, lokasi strategis, sistem hukum yang baik, kekuatan militer, dan peran sebagai pusat intelektual Islam menjadikan Melaka sebagai mercusuar bagi dunia Melayu. Kemakmuran dan pengaruhnya begitu besar sehingga banyak kerajaan lain di Nusantara yang mengakui kedaulatannya, atau setidaknya menjadikannya sebagai model dalam pengembangan peradaban mereka. Warisan Melaka terus hidup bahkan setelah kejatuhannya ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Kejatuhan Melaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 Masehi menandai titik balik penting dalam sejarah Melayu. Peristiwa ini tidak hanya mengakhiri kedaulatan salah satu kesultanan Melayu terbesar, tetapi juga memicu diaspora atau penyebaran orang-orang Melayu dan pengaruh budayanya ke berbagai wilayah di Nusantara dan sekitarnya. Banyak bangsawan, pedagang, ulama, dan rakyat biasa Melaka yang mengungsi dan mendirikan pusat-pusat kekuatan baru, melanjutkan tradisi dan perjuangan Melayu. Salah satu pewaris utama tradisi Melaka adalah Kesultanan Johor, yang didirikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah II, putra Sultan Mahmud Shah, Sultan terakhir Melaka. Johor, bersama dengan Aceh dan kemudian Riau Lingga, menjadi pusat perlawanan terhadap dominasi Portugis dan kemudian Belanda. Mereka berusaha mempertahankan jalur perdagangan tradisional Melayu dan melanjutkan penyebaran Islam. Meskipun sering menghadapi tantangan dan konflik internal maupun eksternal, kesultanan-kesultanan ini berhasil menjaga kesinambungan identitas dan budaya Melayu. Diaspora Melayu juga membawa penyebaran bahasa dan budaya Melayu ke wilayah yang lebih luas. Para pelaut dan pedagang Melayu terus menjelajahi lautan, membawa serta bahasa Melayu yang kemudian menjadi dasar bagi bahasa persatuan di Indonesia dan bahasa kebangsaan di Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura. Adat istiadat, kesenian, dan sistem nilai Melayu juga berakulturasi dengan budaya-budaya lokal di tempat-tempat baru, menghasilkan keragaman dalam kesatuan dunia Melayu yang lebih luas. Penjajahan oleh bangsa-bangsa Eropa selama berabad-abad memberikan tantangan besar bagi dunia Melayu. Sistem politik tradisional dirombak, ekonomi dikuasai oleh kepentingan kolonial, dan batas-batas wilayah baru diciptakan tanpa memperhatikan kesatuan etnis dan budaya yang telah ada. Namun, semangat Melayu untuk mempertahankan identitas dan memperjuangkan kemerdekaan tidak pernah padam. Tokoh-tokoh Melayu bangkit memimpin gerakan nasionalisme di negara masing-masing, memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri. Kini, identitas Melayu terus berkembang dalam konteks negara bangsa modern. Di Malaysia, Melayu menjadi etnis mayoritas dan identitas nasional yang penting. Di Indonesia, meskipun tidak ada entitas politik tunggal Melayu dalam skala nasional, suku-suku Melayu di Sumatera, Kalimantan, dan daerah lain tetap menjaga warisan budaya mereka dan berkontribusi pada kekayaan budaya nasional. Di Brunei, Singapura, Thailand Selatan, dan Filipina Selatan, komunitas Melayu juga terus memainkan peran penting dalam lanskap sosial dan budaya. Dengan berpegang pada nilai-nilai luhur warisan leluhur dan ajaran Allah, serta ridho darinya, suku Melayu terus beradaptasi dengan tantangan zaman, menjaga identitasnya sambil merangkul kemajuan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah,
Tuhan pemilik kisah kehidupan.